Puluhan sosok berjalan di langit di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka mendekat dan melayang di atas wilayah ini, yang menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Pandangan Mu Chen juga tertuju ke sana. Tak lama kemudian, perhatiannya terfokus pada sosok manusia, seorang pemuda yang mengenakan gaun putih. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Gaun putih dan rambut hitamnya membuatnya percaya diri dan tenang. Senyum cemerlang tersungging di wajahnya yang menawan, yang membuatnya tampak sangat ramah. Dia pastilah putra suci kepala dari 4 putra suci di Akademi Spiritual Suci, Wang Zhong, kan? Mu Chen menatap orang itu sambil berbicara. Dia bisa merasakan ria energi spiritual yang cukup banyak darinya. Ria-ria itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan para ahli yang telah melalui bencana energi spiritual mereka. Orang ini sungguh kuat. Wen Qingxuan, yang berdiri di samping, melirik orang ini sebelum menganggukkan kepalanya. Iya, dia adalah Wang Zhong. Di antara 4 putra suci Akademi Spiritual Suci, ketenarannya adalah yang terkuat. Selain itu, dia adalah yang tertua di antara mereka. Sebelum ini, aku pernah bekerja sama dengannya sekali. Oh, Mu Chen terkejut, karena dia tidak pernah menyangka Wen Qingxuan akan bekerja sama dengan Wang Zhong sebelumnya. Lalu, apakah dia dianggap sebagai salah satu rekan kerjamu? Mu Chen tersenyum. Demi keuntungan, hanya pada saat itulah kita bekerja sama. Wen Qingxuan tersenyum menggoda ke arah Mu Chen. Bagaimana? Kamu tidak merasa terlalu nyaman di hatimu? Tenang saja, aku adalah rekan kerja samamu sekarang. Bahkan jika kamu memulai konflik dengannya, aku akan membantu timmu. Mu Chen mengusap hidungnya. Apa yang kau katakan sekarang membuatku merasa tidak enak. Bukankah itu berarti jika kau bekerja sama dengan orang lain setelah ini, kau akan mengatakan hal yang sama kepada mereka? Ketika Mu Chen selesai berbicara, alis Wen Qingxuan langsung berkerut. Namun, alisnya segera terangkat. Dia tetap tersenyum sambil menatap Mu Chen, kecuali bahwa ada sebilah pisau yang tersembunyi di balik senyumnya, itu sudah pasti. Saat itu, kau tidak akan berguna bagi kami. Aku tidak hanya akan mengatakan hal yang sama, aku juga akan mencincangmu. Apa kau percaya padaku? Simpan saja untuk final. Mu Chen merasa bulu kuduknya berdiri karena tatapan Wen Qingxuan saat dia tersenyum sinis. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah saat dia merasakan tatapan penuh nafsu darah datang dari arah Wang Zhong. Mengalihkan pandangannya, dia menemukan sosok yang dikenalnya. Di belakang Wang Zhong, ada tim yang sudah dikenalnya. Pemimpin tim itu adalah Xia Hou, orang yang terluka parah olehnya saat itu di Istana Kayu Ilahi. Orang itu sungguh beruntung masih hidup. Dia tidak bisa menahan senyum dari tatapan dingin Xia Hou. Namun, dia tidak khawatir tentang hal itu. Sebelum dia melewati bencana tubuh manusia, Xia Hou masih bisa menyebabkan masalah baginya. Tapi sekarang, jika mereka bertarung lagi, Mu Chen pasti akan memberitahunya betapa besar perbedaan di antara mereka. Baru saat itulah Mu Chen menyadari bahwa ada 3 tim dari Akademi Spiritual Suci. Selain Jishuan, 3 dari 4 putra suci lainnya telah berkumpul di sini. Dari kekuatan yang mereka kumpulkan, itu cukup baik. Tepat saat Mu Chen dan Xia Hou saling berpandangan, Wang Zhong menoleh dan menatap ke arah Mu Chen. Saat melihat Wen Qingxuan, matanya langsung berbinar. Seketika, senyum di wajahnya semakin cerah saat dia mendekati Mu Chen bersama Xia Hou. Haha, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini, Qingxuan. Wang Zhong mendekat sambil tersenyum ke arah Wen Qingxuan. Nada bicaranya terdengar gembira dan lembut. Ketika Wen Qingxuan mendengar bagaimana Wang Zhong berbicara padanya, alisnya sedikit berkerut, sebelum menganggukkan kepalanya. Kau di sini untuk Istana Kayu Ilahi, kan? Dari kelihatannya, ada banyak ahli di sini. Jika seseorang ingin mendapatkan harta karun di sini, itu pasti tidak mudah. Mengapa kita tidak bekerja sama lagi? Wang Zhong tersenyum. Senyumnya mengandung keyakinan. Itu adalah keyakinan yang dia miliki terhadap kekuatannya. Bahkan dengan begitu banyak ahli yang berkumpul, Wang Zhong bukanlah target yang mudah. Mu Chen tersenyum tak berdaya saat ia diabaikan. Setidaknya ia bisa melihat bahwa Wang Zhong jelas-jelas tertarik pada Wen Qingxuan. Namun, itu tidak terduga, karena ia tahu bahwa dengan pesona Wen Qingxuan, tidak mudah bagi pria untuk mengabaikannya. Padahal Wang Zhong ini benar-benar orang yang percaya diri. Dia seharusnya tahu betul bahwa dia dan Wen Qingxuan bekerja sama. Namun, dia tidak memperdulikannya dan mengatakannya di depan wajahnya. Dengan formasi mereka,
Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, mereka lebih kuat dari Mu Chen. Jika Wen Qingxuan memilih untuk bergabung dengan mereka, itu akan sangat meningkatkan keberhasilan mereka. Wen Qingxuan juga terkejut dengan kata-kata Wang Zhong dan alisnya langsung berkerut. Jika berdasarkan kekuatan, Wang Zhong memang pasangan yang jauh lebih cocok untuknya. Namun, jika berdasarkan perasaannya, dia lebih memilih Mu Chen dan Luo Li. Setelah bersama selama beberapa waktu, dia memiliki sedikit pengertian terhadap Mu Chen. Meskipun orang itu tampaknya baru saja melewati bencana tubuh manusia, dia masih cukup bisa diandalkan. Hal yang penting adalah dia tidak perlu khawatir bahwa dalam menghadapi keuntungan, dia akan dikhianati. Di dalam sisa-sisa istana kayu ilahi, itu pasti akan menjadi harta karun yang sangat menarik. Bukannya dia belum pernah melihat pengkhianatan sebelum godaan harta karun. Meskipun dia tidak takut akan hal itu, tetapi terus-menerus bersikap hati-hati itu melelahkan. Tidak tahu mengapa, dia tidak memiliki kekhawatiran atau kehati-hatian seperti itu terhadap Mu Chen. Oleh karena itu, dia berada dalam posisi yang sulit karena saran Wang Zhong. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen. Namun, Mu Chen menoleh dan bercanda dengan Luo Li saat ini. Dia sama sekali tidak peduli dengan masalah ini, yang membuatnya menggertakkan giginya. Bajingan itu! Wen Qingxuan menggertakkan giginya sambil mengalihkan pandangannya. Tak lama kemudian, senyum malu muncul di wajahnya sambil menunjuk ke arah Mu Chen dengan jari-jarinya yang seperti batu giok. Maaf soal itu. Saat ini aku bekerja sama dengan Mu Chen dan timnya. Selain itu, dia adalah pemimpin dalam kerja sama kita. Jadi jika kau ingin bekerja sama, kau harus mencarinya. Senyum Mu Chen dan Luo Li langsung membeku saat mereka menoleh dengan heran dan menatap Wen Qingxuan yang memiliki ekspresi polos di wajahnya. Senyum Wang Zhong langsung membeku di wajahnya. Dia pernah bekerja sama dengan Wen Qingxuan di masa lalu dan sangat menyadari karakter Wen Qingxuan dalam menangani masalah. Dia memiliki karakter yang kuat sehingga, bahkan ketika dia bekerja dengan orang lain, dia ingin memimpin. Namun, Mu Chen sebenarnya memimpin dalam kerjasamanya dengannya? Wang Zhong menghirup udara dalam-dalam, sebelum menatap Mu Chen dengan senyum cemerlang. Kurasa ini pasti Kapten Mu Chen? Haha, aku sudah lama mendengar namamu. Mengetahui reputasimu sungguh tak ada bandingannya dengan bertemu langsung denganmu. Mu Chen memaksakan senyum sebagai balasannya karena dia tidak tega mencongkel mata Wen Qingxuan yang telah menempatkannya dalam posisi sulit dan saat ini tengah menatapnya. Kapten Mu Chen, apa pendapatmu tentang saranku? Wang Zhong tersenyum, kita adalah anggota 5 akademi besar. Jika kita bertiga bekerja sama, aku yakin itu pasti akan menguntungkan kita. Mu Chen melirik Wang Zhong, sebelum menatap Xia Hou, yang wajahnya dipenuhi dengan tatapan dingin ke arahnya. Akademi Spiritual Suci berada dalam posisi yang menyedihkan yang disebabkan oleh mereka. Dia menolak untuk percaya bahwa Wang Zhong tidak menyadari fakta-fakta tersebut. Dan jika dia menyadari kejadian seperti itu, mustahil baginya untuk tidak memiliki penghalang di hatinya. Namun meskipun demikian, dia tetap mengesampingkan harga dirinya untuk mencari kerja sama dengan mereka. Orang seperti itu memiliki hati yang licik, jelas bukan tipe kawan yang bisa dia percayai. Mu Chen tidak ingin khawatir punggungnya ditusuk saat menghadapi musuh. Dia hanya bisa tersenyum dan menjawab, Kapten Wang Zhong, formasi kelompokmu terlalu mewah, kekuatanmu terlalu dahsyat. Kelompokmu menarik terlalu banyak perhatian dan kami hanya ingin melihat sisa-sisanya. Dengan kelompokmu yang kuat, itu tidak akan menguntungkan kami. Wajah Wang Zhong tak kuasa menahan diri untuk berkedut saat hawa dingin melintas dalam matanya. Alasan Mu Chen sungguh tak masuk akal. Orang itu bahkan tak repot-repot memikirkan alasan yang meyakinkan untuk menolak. Sudah jelas bahwa Mu Chen tidak mau bekerja sama dengan mereka. Kau sama sekali tidak tahu bagaimana kematian ditulis, kata Xia Hou dengan nada dingin. Para anggota Akademi Spiritual Suci juga menatap Mu Chen dengan tatapan dingin. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia hanya bisa tersenyum dan menjawab, sepertinya pelajaran dari sebelumnya tidak cukup untukmu. Ekspresi wajah Xia Hou berubah saat tatapannya semakin dingin. Wang Zhong melambaikan tangannya untuk menghalangi Xia Hou sambil menatap Mu Chen. Senyum cemerlang di wajahnya berangsur-angsur memudar. Sepertinya Kapten Mu Chen meremehkan Akademi Spiritual Suci kita? Mu Chen berseru tak berdaya sambil menatap Wang Zhong. Aku tidak punya pikiran untuk bekerja sama denganmu. Jika kelompokmu bisa menjauh, aku tidak akan mengeluh atau menghalangimu untuk melakukannya. Wang Zhong menatap Mu Chen saat hawa dingin mengalir deras di kedalaman matanya. Niat membunuh samar terpancar dari tubuhnya dan di belakangnya. 3 tim Akademi Spiritual Saint memenuhi tubuh mereka dengan energi spiritual yang agung. Jelas,
Mereka memiliki niat untuk bertempur. Ketika Luoli, Su Huang dan yang lainnya melihat hal itu, mereka pun maju setengah langkah dengan wajah dingin. Suasana kedua belah pihak berubah menjadi bermusuhan. Hal ini menyebabkan banyak perhatian tertuju ke arah mereka. Sebagian besar dari mereka tampak seperti sedang menonton film. Bagaimanapun, kedua belah pihak bukanlah orang-orang tak dikenal. Saat mereka bertarung, pemandangannya pasti akan sangat menarik. Wang Zhong menatap Mu Chen dan tiba-tiba tersenyum. Ia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Mu Chen. Karena Kapten Mu Chen tidak ingin bekerja sama dengan kita, maka aku tidak akan memaksamu. Aku harap, Kapten Mu Chen, perjalanan ini akan berjalan lancar untukmu. Namun, akan sangat berbahaya dalam perburuan harta karun ini, aku harap Kapten Mu Chen akan berhati-hati. Terima kasih kepada Kapten Wang Zhong atas pengingatmu. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Wang Zhong menggelengkan kepalanya dan pergi. Namun, ketika dia berbalik, senyum di wajahnya benar-benar menghilang dan niat membunuh yang membara melintas di kedalaman matanya. Mu Chen melihat sosok-sosok yang pergi dari kelompok Wang Zhong, sebelum menyipitkan matanya. Tak lama kemudian, dia melihat Sue Tiandou, yang dengan dingin menonton di samping, bersukacita atas musibahnya. Aliansi Akademi tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Itu hebat, mereka semua adalah musuhnya. Tampaknya perjalanan mereka ke Istana Kayu Ilahi akan sangat mengasyikkan. Melihat Wang Zhong dan kelompoknya yang pergi, Wen Qingxuan terkekeh ke arah Mu Chen. Sepertinya kau punya musuh lain. Maaf soal itu, aku telah membawa masalah untukmu. Meskipun itu adalah permintaan maaf, Mu Chen tidak merasakan ketulusan apapun dari kata-katanya. Sebaliknya, dia lebih merasakan kegembiraannya atas musibah yang menimpanya. Hal ini membuatnya menatapnya dengan suasana hati yang buruk saat dia menyingkirkan bibirnya. Akademi Spiritual Surga Utara kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Akademi Spiritual Saint sejak awal. Bahkan tanpa gesekan ini, pertempuran pasti akan terjadi di antara kita setelah memasuki Istana Kayu Ilahi. Di sisi lain, dia sudah melihatnya. Meskipun dia tidak punya dendam dengan Wang Zhong di masa lalu, berdasarkan karakternya yang ditunjukkan Wang Zhong, seharusnya tidak ada kemungkinan mereka bisa hidup berdampingan. Oleh karena itu, bahkan jika Mu Chen tidak menyinggung perasaannya, selama Wang Zhong punya kesempatan, orang ini pasti tidak akan bersikap lunak padanya. Oleh karena itu, Mu Chen tidak merasa bahwa jika bukan karena Wen Qingxuan, mereka dapat hidup berdampingan dengan damai. Alis Wen Qingxuan sedikit terangkat. Jelas dia sedikit heran dengan Mu Chen yang bisa mengatasinya dengan mudah. Dia tersenyum, karena kamu begitu murah hati, itu malah membuatku tampak seperti pembuat onar. Bagaimana mungkin aku berani? Mu Chen memutar matanya ke arahnya, sebelum menarik tangan ramping Luoli dan berkata dengan puas, lagi pula, tidak semua orang akan begitu pandai memahami orang lain seperti Luoliku. Mendengar perkataannya, Wen Qingxuan tak kuasa menahan kerutan di alisnya. Tak lama kemudian, dia mengulurkan tangannya untuk menarik tangan Luoli yang lain dan tersenyum. Memang, inilah sebabnya aku juga menyukai Luoli. Kenapa kalian para lelaki busuk itu tidak menjauh saja darinya? Apapun syaratnya, aku juga akan menyetujuinya. Benarkah ada syaratnya? Mu Chen tersenyum sambil mengamati sosok Wen Qingxuan yang anggun dan menggoda. Dari tatapan Mu Chen, senyum di wajah Wen Qingxuan menjadi semakin menawan saat dia menjawab, mengapa kamu tidak mencoba dan memberitahuku? Jika kamu tidak mengatakannya, bagaimana aku tahu apakah aku akan menyetujuinya? Menatap Wen Qingxuan, Mu Chen dapat merasakan ada sedikit kelicikan dan lelucon. Di tempat itu, dia menggelengkan kepalanya. Gadis ini bukan siapa-siapa. Siapa yang tahu kapan dia akan menggali lubang untuknya. Jika dia tidak berhati-hati, dia takut bahkan tulangnya tidak akan tersisa. Pengecut. Melihat Mu Chen tidak tertipu oleh tipuannya, Wen Qingxuan melengkungkan bibirnya ke samping sambil berkata dengan nada meremehkan. Melihat mereka berdua terus-menerus berselisih satu sama lain, Luoli tidak dapat menahan senyum tak berdaya. Mu Chen mengabaikan provokasi Wen Qingxuan saat ia mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Seiring berjalannya waktu, jumlah tim yang berkumpul di area ini meningkat. Pemandangan megah itu tampak spektakuler. 6 kuota kayu ilahi. Aku yakin 3 pihak lainnya masing-masing memiliki 1. Mu Chen melihat ke arah Sue Tiandou, Aliansi Akademi, dan juga Wang Zhong. Karena dia sendiri memiliki 1, dia samar-samar bisa merasakan riak-riak yang familiar yang datang dari mereka. Beralih ke topik serius, Wen Qingxuan tidak lagi bertengkar dengan Mu Chen saat dia menyapu pandangannya ke sekeliling. Termasuk yang kamu miliki,
Totalnya ada 4 di sini. Jika kita ingin menonaktifkan lapisan arai spiritual di sekitar Gunung Kayu Ilahi, kita masih membutuhkan 2 kuota kayu ilahi lainnya. Aku ingin tahu, siapa yang memiliki 2 yang terakhir? Mu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan kuota ilahi kayu jelas bukan orang lemah. Tunggu saja dan kita akan tahu. Karena mereka berjuang untuk kuota kayu ilahi, mereka pasti akan datang ke sini. Kalau tidak, kuota itu tidak akan berguna. Luo Li tersenyum. Mu Chen mengangguk dan tidak berbicara lebih jauh sambil dia menunggu pemilik 2 kuota lainnya muncul. Seiring berjalannya waktu, lokasi ini menjadi semakin ramai. Semua tim menatap, menunggu gunung kayu ilahi yang sangat besar itu dibuka. Mu Chen berdiri di puncak pohon besar dengan kedua matanya tertutup. Sekitar 10 menit kemudian, ekspresinya berubah saat matanya yang tertutup rapat terbuka, mengarahkan pandangannya ke arah barat dan timur. Ada 2 ledakan sonik yang bergema dari 2 arah yang berbeda. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, 2 garis cahaya melesat ke arah wilayah ini saat mereka melambat saat mendekat. Cahaya itu melemah saat 2 kelompok orang terungkap di hadapan semua orang. Di sisi kiri, ada sekitar 4 tim dengan lambang akademi yang berbeda di dada mereka. Jelas, mereka tidak berasal dari akademi yang sama. Namun, fakta yang mengejutkan adalah bahwa masing-masing dari mereka memancarkan riak energi spiritual yang cukup kuat. Itu adalah Akademi Spiritual 4 Lautan. Ketika Wen Qingxuan melihat keempat tim, matanya berkilat heran. Akademi Spiritual 4 Lautan? Mu Chen terkejut karena keheranan juga terpantul di matanya. Yang disebut, Akademi Spiritual 4 Lautan, bukanlah satu akademi spiritual. Mereka adalah 4 akademi spiritual kolektif. Keempat akademi tersebut masing-masing diberi nama Laut Utara, Laut Selatan, Laut Timur, dan Laut Barat. Dengan demikian, mereka dikenal sebagai Akademi Spiritual 4 Lautan oleh orang lain. Ada sesuatu yang istimewa tentang keempat akademi tersebut. Secara individual, mereka belum mencapai level puncak akademi spiritual. Namun, ketika keempat akademi tersebut bergabung bersama, mereka dapat bersaing dengan 5 akademi spiritual agung. Itu karena pendiri Akademi Spiritual 4 Lautan adalah orang yang sama. Teknik kultivasi mereka memiliki kesamaan. Oleh karena itu, jika mereka bekerja sama, kekuatan mereka akan meningkat secara tidak masuk akal. Selama ini, Akademi Spiritual 4 Lautan tidak pernah berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Agung karena alasan internal. Namun, tidak seorang pun menduga mereka akan muncul kali ini. Turnamen Akademi Spiritual hebat ini benar-benar memiliki naga yang bersembunyi dan harimau yang bersembunyi, Mu Chen mendesah. Seiring berjalannya waktu, semua tim kuat yang menyembunyikan diri mulai bermunculan. Entah berapa banyak kuda hitam yang akan muncul saat pertempuran terakhir tiba. Turnamen Akademi Spiritual Agung kali ini bisa dibilang yang paling sengit dalam beberapa tahun terakhir. Wen Qingxuan juga mengangguk tanda setuju. Dulu, meskipun turnamennya ketat, kelima Akademi Spiritual Agung masih bisa memiliki keunggulan yang jelas. Namun kali ini, keunggulan mereka jauh lebih lemah. Aku khawatir 5 Akademi Spiritual Agung tidak akan mampu mendapatkan 5 peringkat teratas kali ini. Luo Li berkata dengan lembut. Dalam turnamen Akademi Spiritual Agung sebelumnya, selain Akademi Spiritual Surga Utara, keempat Akademi Spiritual Agung lainnya semuanya menguasai posisi teratas. Mungkin dalam turnamen ini, hal itu tidak akan sama lagi, karena kekuatan tim yang berpartisipasi terlalu kuat. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil menoleh ke arah barat. Tim yang mendekat dari yang lain juga sudah menunjukkan diri. Ketika kelompok itu muncul, Mu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Pemimpin kelompok itu adalah seorang gadis yang mengenakan gaun merah tua, dan memegang bilah sabit yang bahkan lebih besar dari tinggi badannya. Tubuh bilah merah tua itu tampak seperti berlumuran darah. Gadis itu memiliki wajah oval yang cantik dan menawan, rambut panjang yang diikat menjadi ekor kuda dan di bawah pinggangnya, terdapat pantatnya yang bergoyang. Itu adalah seorang gadis yang tampaknya mempunyai kepribadian yang cukup baik, dilihat dari penampilannya. Itu dia? Ketika Wen Qingxuan dan Luo Li melihat gadis itu, mereka berseru kaget, seolah-olah mereka pernah bertemu dengannya sebelumnya. Itu dia? Mu Chen juga berteriak kaget. Namun, dibandingkan dengan Wen Qingxuan dan Luo Li, nadanya agak aneh. Terlebih lagi, wajahnya menjadi jelek saat melihat gadis itu. Apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Luo Li penasaran saat melihat Mu Chen.
Gadis berpakaian merah itu adalah seseorang yang pernah ditemuinya di jalan spiritual dan sudah mendekati akhir. Saat itu, Mu Chen sudah dikeluarkan dari jalan spiritual. Jadi bagaimana dia bisa tahu gadis berpakaian merah itu? Sudut bibir Mu Chen berkedut saat dia tertawa datar. Ya, aku tahu jalannya lebih awal darimu. Dia adalah orang pertama yang kulihat di jalan spiritual. Tatapan mata Mu Chen tersembunyi dan dia sedikit memiringkan tubuhnya seolah menghindari tatapan mata gadis berpakaian merah itu. Bagaimana dia bisa melupakan orang yang pertama kali dia temui di jalan spiritual? Atau mungkin, gadis gila bernama Wu Yingning yang merupakan lawan pertamanya. Kenangannya tentang gadis itu sangat dalam. Ketika dia pertama kali muncul, di hadapannya ada sungai, tanpa ikan di dalamnya. Namun, ada putri duyung cantik yang tidak mengenakan pakaian apapun. Wu Yingninglah yang sedang mandi. Apa yang terjadi setelah itu tidak sulit ditebak. Ketika dia merasakan niat membunuh meledak dari aliran sungai, meskipun reaksi pertama Mu Chen adalah berlari, dia telah meremehkan kecepatan gadis itu. Dia hanya mengenakan pakaiannya dan mengejarnya dengan pedangnya. Mu Chen terjerat dengannya selama seharian, menderita 2 luka dari pedangnya. Namun, dia menang pada akhirnya. Saat itu, Mu Chen yang baru saja memasuki jalan spiritual belum begitu kejam. Ketika dia menang, dia telah menekan cabai itu ke tanah dan menampar pantatnya beberapa kali. Setelah itu, dia menelanjangi gadis itu dan melemparkannya ke sungai dan pergi di bawah tatapan malu gadis itu. Sejak saat itu, Mu Chen tidak pernah lagi bertemu dengan cabai itu. Namun, dia tahu betul bahwa berdasarkan karakternya, jika dia bertemu dengannya lagi, dia pasti akan terus mencabik-cabiknya. Lebih jauh lagi, dia tidak bisa memberitahu Luo Li apa yang dia lakukan pada Wu Yingning. Karena itu, dia merasakan kulit kepalanya kesemutan saat ini dan hanya bisa menyembunyikan sosoknya sebelum Wu Yingning menyadarinya. Namun, semakin takutnya seseorang, semakin besar pula risikonya. Tepat ketika Mu Chen bersembunyi, Wu Yingning, yang tidak terlalu jauh darinya, telah mengalihkan pandangannya dan, seperti yang diduga, pandangannya terfokus padanya. Pada saat itu, Mu Chen praktis bisa merasakan bahwa Wu Yingning telah linglung. Akibatnya, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melirik gadis yang tidak jauh darinya. Gadis yang wajahnya dipenuhi rasa dingin itu langsung memerah. Letusan gunung berapi terlihat meledak dari matanya yang cerah. Mu Chen, aku akan membunuhmu. Tepat ketika Mu Chen tersenyum kaku, raungan gadis itu telah bergema di seluruh langit dan bumi. Ketika auman gadis itu menggema di seluruh langit dan bumi, banyak orang tercengang saat menatap Wu Yingning, yang wajahnya langsung memerah. Tatapan matanya seolah-olah amarahnya akan meluap dan dapat membakar orang menjadi abu. Banyak tatapan mata yang mulai beralih dan tertuju pada Mu Chen yang berdiri tidak jauh darinya dan memasang ekspresi canggung di wajahnya. Luo Li dan Wen Qingxuan juga menatap Mu Chen dengan ragu. Jelas, mereka tidak tahu mengapa Wu Yingning bereaksi seperti itu saat melihat Mu Chen. Ada apa dengannya? Si kembar di belakang Wen Qingxuan membelalakan mata karena terkejut. Dia pasti sedang tidak enak badan. Mu Chen tertawa datar. Energi spiritual yang agung beserta amarah terpancar dari tubuh Wu Yingning. Tangannya yang seperti giok memegang bilah sabit merah saat dia mengetuk udara menggunakan kakinya dengan niat membunuh di matanya dan melesat maju. Dia membuat tebasan, yang berubah menjadi cahaya bilah yang sangat tajam yang menebas ke arah Mu Chen. Cabul, aku akan membunuhmu. Saat cahaya pedang yang tak tertandingi itu menyapu, ia membawa serta raungan amarah Wu Yingning. Saat ini, dirinya seperti macan tutul pemakan manusia. Wen Qingxuan dan yang lainnya membelalakan mata mereka saat melihat Mu Chen. Tak lama kemudian, Wen Qingxuan menutup mulutnya dan tersenyum. Ceka, sepertinya kamu masih punya utang cinta yang belum dilunasi. Dari kelihatannya, itu pasti insiden di belakang Luo Li, kan? Mu Chen tersenyum canggung sambil menatap Luo Li. Luo Li meliriknya sekilas, matanya memancarkan sedikit senyum namun bukan senyum pada saat yang sama, yang membuat Mu Chen berkeringat dingin. Kita hadapi saja dia sebelum menjelaskannya. Mu Chen hanya bisa tertawa datar dan terharu. Dari kelihatannya, Luo Li dan Wen Qingxuan tidak berniat membantunya. Karena itu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Petir hitam menyebar dari pusat Mu Chen. Dengan genggaman tangannya, tombak panjang hitam muncul di tangannya saat energi spiritual berdesir darinya. Saat kilatan tombak melesat keluar, tombak itu berbenturan dengan bilah cahaya itu. Suara benturan logam bergema saat angin kencang yang tak menentu meledak. Pedang cahaya dan tombak itu melesat dan sosok Mu Chen bergetar pelan. Tangan yang memegang tombak pemakan naga iblis terasa mati rasa.
Tak lama kemudian, keterkejutan tak dapat disembunyikan saat kilatan itu melintas di matanya. Kekuatan Wu Yingning telah jauh melampaui ekspektasinya. Dari perkiraannya, kekuatan Wu Yingning tidak kalah dengan 3 pemimpin aliansi akademi. Sungguh beruntung. Mu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Siapa yang dapat menduga bahwa lawan pertamanya yang ditemuinya di jalan spiritual ternyata tidak lemah? Wu Yingning juga sedikit terkejut karena Mu Chen dapat menahan serangannya. Dia mendengus dingin saat sosoknya melesat keluar, bila cahaya berubah menjadi tornado saat dia melepaskan serangan yang merajalela ke arah Mu Chen. Hei, kamu belum selesai? Mu Chen segera mundur sambil menggonggong. Dia juga takut dengan serangan Wu Yingning yang dia gunakan, seolah-olah dia sedang bertarung dengannya dengan mempertaruhkan nyawanya. Semuanya akan berakhir saat aku membunuhmu. Wu Yingning hampir mematahkan giginya karena cengkramannya saat dia menatap Mu Chen dengan penuh kebencian. Serangannya menjadi lebih ganas saat bilah cahaya itu menimbulkan malapetaka yang hampir membelah ruang. Mu Chen tak berdaya saat ia menginjak udara kosong. Energi spiritual agung berdesir dari tombak panjangnya saat mengeluarkan kilatan dan memblokir serangan Wu Yingning yang panik. Semua orang mengangkat kepala mereka melihat tornado energi spiritual yang meledak. Dua sosok melesat melewati satu sama lain seperti kilat. Kekuatan yang ditunjukkan Wu Yingning mengejutkan banyak tim. Siapa yang mengira bahwa gadis mungil seperti itu bisa begitu ganas? Hei, musuh orang itu agak keterlaluan. Sepertinya perjalanan ke sisa-sisa gunung kayu ilahi ini akan menyenangkan baginya. Ketika ketiga pemimpin aliansi akademi melihat pemandangan di hadapan mereka, mereka tidak dapat menahan tawa mereka, yang mengandung kegembiraan atas musibah Mu Chen. Pemimpin kedua yang dikenal sebagai Mo Yu juga tersenyum tipis sambil menyipitkan kedua matanya, sembari menatap pertempuran di langit. Tidak ada yang terlibat dalam pertarungan ini, karena mereka tetap berada di pinggir lapangan untuk menonton pertunjukan karena mereka dapat melihat bahwa rekan Mu Chen dan Wu Yingning tidaklah lemah. Oleh karena itu, mereka akan sangat senang menyaksikan mereka berdua bertarung sampai mati. Pedang dan tombak itu kembali beradu, yang menimbulkan badai dahsyat yang seakan-akan akan menyebabkan ruang angkasa terkoyak. Sosok Mu Chen mundur saat dia melihat macan tutul betina yang ganas, Wu Yingning, dan berkata tanpa daya, "Ya, apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati di sini bersamaku? Orang-orang di sekitar melihat kita seperti monyet, apakah kamu suka itu?" Wu Yingning menatap kosong saat langkahnya yang mendekat terhenti. Dia menatap Mu Chen dan tertawa dingin. Kenapa? Bukankah nyalimu cukup besar? Baru sekarang kau tahu rasa takut? Saat itu hanya kesalahpahaman, jelas Mu Chen. Sebelum dia menyelesaikan ucapannya, sebilah pedang tajam menebas. Dia dengan cepat menangkisnya dengan tombaknya sambil mengangkat kepalanya, menatap pupil mata Wu Yingning yang membesar. Apa yang kamu inginkan? Mu Chen merasa sakit kepala. Untuk membunuhmu, jawab Wu Yingning sambil menggertakkan giginya. Tolong, aku tidak sebenci itu. Bukannya kau tidak tahu situasi di jalan spiritual. Bahkan jika aku membunuhmu saat itu tidak akan terlalu berlebihan. Lihat, bukankah aku membiarkanmu pergi saat itu? Mu Chen menjelaskan. Kau sebut itu melepaskanku? Wu Yingning marah sampai wajahnya memerah. Bajingan ini menelanjangiku dan menyentuh setiap bagian tubuhku sebelum dengan kejam melemparkanku ke sungai. Lebih sulit untuk menerimanya daripada dibunuh demi seorang gadis. Mu Chen tertawa dengan perasaan bersalah. Saat dia melakukannya, dia bermaksud untuk menggoda Wu Yingning. Bagaimanapun, dia telah menyebabkan 2 luka pisau padanya, yang membuatnya meneteskan darah. Bunuh dirimu di tempat dan aku akan memaafkanmu, jika tahu Wu Yingning penuh kebencian. Mu Chen mengusap wajahnya sambil tersenyum pahit. Ya, apakah aku sebodoh itu? Kalau begitu biarkan aku membunuhmu. Wu Yingning membelalakan matanya saat dia hendak menyerang lagi. Yingning. Sebuah gonggongan tiba-tiba terdengar dari belakang. Ada seorang pria berotot yang bersama kelompok Wu Yingning datang dan menghalanginya. Dia pertama kali menatap Mu Chen dengan curiga, sebelum berkata tanpa daya kepada Wu Yingning, "Kita di sini untuk sisa-sisa. Jika kita bertarung di sini, itu tidak akan sepadan." Wu Yingning mendengus dingin dan tidak lagi mengganggunya saat dia menatap Mu Chen dengan penuh kebencian. Pada saat ini, Wen Qingxuan dan Luoli terbang dan berdiri di samping Mu Chen. Namun, Wen Qingxuan menatap Wu Yingning dan Mu Chen dengan penuh minat. Saya yakin ini pasti Kapten Mu Chen dari Akademi Spiritual Surga Utara? Pemuda kekar itu menatap Mu Chen dan tersenyum ramah. Saya Deng Tong dari Akademi Spiritual Bela Diri.
Mu Chen tercengang saat menatap Deng Tong dan Wu Yinging dengan heran. Jika dia berasal dari Akademi Rohani Bela Diri, bukankah itu berarti Wu Yinging juga berasal dari sana? Haha, jadi Kapten Deng Tong. Mu Chen tersenyum sambil menangkupkan kedua tangannya sebagai jawaban. Yinging, kau kenal Kapten Mu Chen? Bagaimana dia menyinggungmu? Siapa tahu itu mungkin salah paham. Mengapa kau tidak membicarakannya dan kita akan mencari jalan keluarnya? Deng Tong menatap Wu Yinging dan bertanya dengan ragu. Kemarahan Wu Yinging tidak terlihat palsu. Meskipun dia biasanya memiliki temperamen yang pedas, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya begitu marah. Kau seharusnya bertanya padanya. Jari-jari Wu Yinging yang seperti giok menunjuk ke arah Mu Chen sambil menggertakkan giginya. Mu Chen tercengang sambil mengusap hidungnya. Kalau begitu aku akan mengatakannya. Kamu tidak boleh mengatakannya. Wu Yinging menatap dengan matanya. Mu Chen tersenyum canggung. Deng Tong dan yang lainnya di samping mengerutkan bibir. Jelas, mereka tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua. Wu Yinging melihat ekspresi semua orang dan wajahnya memerah. Tak lama kemudian, dia menatap Mu Chen dengan penuh kebencian dan berkata, dasar mesum, lebih baik kau berhati-hati. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Mendengar dia meneriakkan kata cabul lagi, Luo Li, Wen Qingxuan dan yang lainnya tak kuasa menahan diri untuk menatap Mu Chen dengan curiga. Sudut bibir Mu Chen bergetar. Dia merasa sedih, seolah-olah seorang pahlawan telah meninggal. Ketika Wu Yinging menyelesaikan perkataannya, dia berbalik dan pergi, menyeret bilas sabit merah tua. Melihat dia telah berhenti, Deng Tong dan yang lainnya merasa lega. Mereka membuat cangkir untuk Mu Chen, sebelum mengejarnya. Ketika Mu Chen melihat situasi ini, dia merasa lega, seolah-olah beban berat telah terangkat darinya. Dia kemudian berbalik dan melihat tatapan mengejek Wen Qingxuan. Luo Li, melihat ekspresi Wu Yinging, sepertinya dia telah menderita banyak keluhan. Mungkin masalahnya tidak sesederhana ini. Melihat Wen Qingxuan menambahkan minyak ke api, Mu Chen menatapnya dengan penuh kebencian. Luo Li tersenyum saat ekspresinya menjadi tenang dan menatap Mu Chen dengan penuh pengertian. Jika tidak nyaman bagimu untuk mengatakannya, maka jangan. Mu Chen tersenyum sinis. Meskipun Mu Chen terlihat seperti ini, mengapa dia merasa bahwa jika dia tidak mengatakannya, dia akan hancur? Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, Wu Yinging adalah orang pertama yang kutemui di jalan spiritual. Mu Chen mengangkat bahu dan menjelaskan apa yang telah terjadi sebelumnya sekaligus. Tentu saja, dia menyederhanakan ceritanya dan hanya mengatakan bahwa dia telah dengan kejam memberi pelajaran kepada Wu Yinging. Lagi pula, saat itu, ketika Mu Chen menghukum Wu Yinging, dia tidak memiliki sikap yang terlalu murni. Sesederhana itu. Wen Qingxuan tersenyum, lalu mengapa dia terlihat seperti tikus tak berperasaan yang tidak akan dilepaskannya saat melihatmu? Mu Chen mencibir, kamu bukan istriku, mengapa aku harus repot-repot menjelaskannya padamu? Wen Qingxuan mengerutkan kening dan tersenyum dingin, sepertinya dia tidak cukup mengalahkanmu. Baiklah, baiklah. Luo Li menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melirik Mu Chen dengan sedikit kesal. Sebelum melanjutkan, pokoknya, lebih baik kau berhati-hati. Sepertinya Wu Yinging itu pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ini adalah sesuatu yang sudah kau mulai, jadi aku tidak akan membantumu. Mu Chen menganggukkan kepalanya berulang kali. TSK, Wen Qingxuan mengerucutkan bibirnya yang merah. Ditipu oleh pria menjijikan itu lagi. Tepat ketika Mu Chen merasa tenang di dalam hatinya, energi spiritual antara langit dan bumi beriak. Setelah itu, semua orang dapat melihat rune cahaya yang mulai menyebar dari sekitar gunung kayu ilahi yang sangat besar yang tampak seperti arai spiritual yang besar dan menyelimuti mereka. Ketika arai spiritual kuno yang sangat besar itu muncul, tangan Mu Chen segera menggenggam dan sebuah plakat kayu muncul. Saat ini, kuota kayu ilahi terus-menerus memancarkan kehangatan. Cahaya hijau tua melonjak dari kuota kayu ilahi yang berubah menjadi bola cahaya dan menyebar. Pada saat yang sama, 5 bola cahaya juga muncul ke arah aliansi akademi, Akademi Spiritual Saint, Suatiandou, Wu Yinging dan Akademi Spiritual Empat Lautan. Setelah itu, 6 pilar cahaya melesat ke arah arai spiritual di sekitar gunung kayu ilahi. Energi spiritual antara langit dan bumi mendidih saat banyak orang melihat pemandangan ini dengan penuh kegembiraan. Mereka tahu bahwa sisa-sisa kuno yang tersembunyi di dalam arai spiritual telah menunjukkan tanda-tanda pembukaan. 6 pilar cahaya yang kuat menembus langit dan masuk ke bagian luar arai spiritual kuno yang besar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Saat pilar cahaya melesat,
Array spiritual yang besar juga berfluktuasi dengan riak-riak yang menyebar, membuatnya tampak seolah-olah sebuah batu dilemparkan ke dalam air. Tatapan Mu Chen dan kelompoknya menatap array spiritual kuno yang sangat besar. Array spiritual ini seharusnya adalah array spiritual pelindung sekte dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Belum lagi mereka, bahkan para ahli Saffron biasa tidak dapat menembusnya. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengandalkan kuota kayu ilahi untuk membukanya. Jika tidak, mereka hanya dapat menatap gunung harta karun di hadapan mereka. Untungnya, situasi yang tidak menguntungkan itu tidak terjadi. Saat 6 pilar cahaya mengembun, retakan perlahan mulai menyebar pada array spiritual kuno. Setelah itu, retakan itu berubah menjadi retakan yang berukuran beberapa ratus kaki. Saat retakan besar itu muncul, seolah-olah ada tornado kuno yang menyebar dari retakan tersebut, yang seketika membuat langit dan bumi tampak tak terbatas. Retakan cahaya itu berangsur-angsur stabil, seolah-olah itu adalah kisi-kisi besar yang perlahan terbuka. Itu adalah jalan menuju sisa-sisa sejati yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Banyak orang menelan ludah dalam diam. Jauh di dalam mata mereka, panas mendidih menyeruak keluar. Sisa-sisa istana kayu ilahi telah dibuka. Tidak tahu siapa yang tiba-tiba meraung. Daerah yang awalnya tenang langsung meledak saat ria energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Setelah itu, satu demi satu sosok melesat maju seperti kilat menuju retakan besar. Ayo pergi. Reaksi Mu Chen juga sangat cepat. Begitu retakan itu stabil, dia menyalak dan melesat maju terlebih dahulu diikuti Luo Li, Wen Qingshuan dan yang lainnya. Kecepatan mereka juga cepat. Retakan besar menyebar pada array spiritual kuno yang tampak seperti mulut besar dari zaman kuno saat melahap kawanan belalang dalam jumlah banyak berupa sosok cahaya. Dalam waktu kurang dari puluhan menit, wilayah yang dipenuhi banyak orang itu langsung kosong. Meninggalkan kekacauan yang menunjukkan keributan tadi. Jauh di sana, masih banyak tim yang terus-menerus bergegas dengan kecepatan tinggi. Jelas, suatu kontes atas sisa yang akan mengguncang seluruh turnamen telah dimulai. Siapakah yang akan memperoleh manfaat terbesar dari sisa ini, dan partai mana yang akan lebih baik dibandingkan yang lain? Ketika Mu Chen dan kelompoknya memasuki celah-celah raksasa itu, sinar cahaya di hadapan mereka langsung menyala. Yang muncul di hadapannya adalah gunung besar yang mengguncang bumi. Dari penampakannya, baik ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan, dia tidak dapat melihat ujungnya. Gunung kuno yang besar itu luar biasa besarnya. Mu Chen dan kelompoknya benar-benar terkejut dengan kemunculan gunung besar itu. Namun, mereka segera mendaratkan sosok mereka di puncak gunung. Lingkungan di sini dipenuhi dengan warna hijau tua, memancarkan vitalitas yang kuat. Energi spiritual antara langit dan bumi menjadi sangat hidup. Ekspresi wajah Mu Chen dan kelompoknya berubah serius saat mereka menyadari bahwa energi spiritual antara langit dan bumi ini lebih sulit dimobilisasi dibandingkan dengan di luar. Ini seharusnya menjadi jenis teknik kultivasi khusus di Istana Kayu Ilahi. Begitu seseorang terbiasa dengan tempat seperti ini, jumlah energi spiritual yang dapat mereka manfaatkan saat mereka kembali akan meningkat juga. Wen Qingshuan mengangkat tangannya saat energi spiritual melesat ke arah pohon besar, mengubahnya menjadi potongan-potongan. Namun, dengan cara ini, jumlah energi spiritual yang akan kita habiskan saat bertarung juga akan meningkat. Luo Li berkata dengan wajah serius. Untungnya, kita sudah menyiapkan beberapa pil spiritual. Mu Chen tersenyum sambil melirik Wen Qingshuan dan merasa kagum dengan persiapannya sebelumnya. Menatap tatapannya, Wen Qingshuan mengembangkan senyum bangga di bibirnya. Setelah hari-hari mereka bersama, dia tahu bahwa meskipun Mu Chen tampak ramah, dia sangat bangga. Jika ada yang ingin membuatnya merasa kagum pada orang itu bukanlah tugas yang mudah. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Luo Li bertanya sambil menatap Mu Chen. Mu Chen pertama-tama mengangkat kepalanya ke langit, karena ada ledakan sonik yang terus-menerus bergema saat garis-garis cahaya yang memenuhi langit jatuh ke gunung kuno yang sangat besar. Tahun-tahun yang damai telah berakhir di gunung besar ini. Apa yang terjadi selanjutnya mungkin adalah semua tim mencari harta karun di tanah ini seperti belalang. Mu Chen menatap ke kejauhan. Selain dari apa yang disebut warisan di Istana Kayu Ilahi, itu adalah Lingzi Ilahi 9 Matahari. Sebuah benda penting untuk mengolah tubuh abadi Matahari Agung. Dia tahu betapa berharganya harta ini. Itu adalah benda yang dapat menarik kecemburuan banyak ahli Saffron. Jika dia berada di luar dan dengan kekuatannya, mustahil untuk menemukan benda seperti itu. Tapi sekarang, itu adalah kesempatan yang datang sekali dalam bulan biru. Oleh karena itu,
dia harus memegang kendali atas kesempatan itu dan mendapatkan Lingzi ilahi 9 matahari itu. Seharusnya ada gunung harta karun spiritual di sisa-sisa istana kayu ilahi ini. Pasti ada cukup banyak harta karun dan diantaranya, ada sesuatu yang aku butuhkan. Mu Chen melihat ke arah Wen Qingxuan. Mereka saat ini bekerja sama dengan Wen Qingxuan, jadi ada beberapa hal yang harus dia pahami. Gunung harta karun spiritual? Alis ramping Wen Qingxuan sedikit berkedut saat dia berkata dengan ringan. Setiap orang yang masuk ke sini pertama-tama akan mencari apa yang disebut warisan. Namun, Anda ingin mencari gunung harta karun spiritual? Apakah Anda tidak sedikit bingung? Mu Chen tetap diam. Menurut keadaan biasa, apa yang dikatakannya tidak salah. Namun, dia membutuhkan 9 matahari ilahi Lingzi. Dia tahu bahwa jika dia terlambat, orang lain mungkin akan menjadi orang pertama yang mendapatkannya. Siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu sebelum dia memiliki lebih banyak berita tentang 9 matahari ilahi Lingzi? Keputusannya sangat menguntungkan baginya. Namun tidak demikian halnya bagi Wen Qingxuan. Setelah beberapa lama bersamanya, Mu Chen mengetahui bahwa Wen Qingxuan adalah seorang gadis yang memiliki pandangan yang kuat. Lebih jauh lagi, ketika kekuatan lain terkadang bekerja sama dengannya, dia adalah pemimpin kelompok yang membuat keputusan dan perintah. Oleh karena itu, Mu Chen tidak memiliki keyakinan bahwa dia dapat membuat gadis yang sombong seperti itu mengikuti jalan yang telah dipilihnya. Tepat ketika Mu Chen tidak tahu bagaimana cara mengucapkan kata-katanya, ekspresi acuh tak acuh Wen Qingxuan berubah menjadi senyuman saat dia melambaikan tangannya. Meskipun keputusanmu mungkin tidak benar, aku akan mempercayaimu untuk sekali ini. Namun, aku dapat mengatakan bahwa jika tidak ada panen di gunung harta karun spiritual yang dapat membuatku puas, aku akan mencarimu untuk melunasi hutangmu. Mu Chen melihat ekspresi wajahnya yang berubah dengan cepat. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya melihat betapa sulitnya menghadapi Wen Qingxuan. Itu sebanding dengan saat dia pertama kali bertemu Luoli. Meskipun Luoli tidak banyak bicara dan baru saja memburunya selama setengah tahun. Tapi sisa-sisa istana kayu ilahi ini sangat luas. Apakah kau tahu lokasi gunung harta karun spiritual? Mungkinkah kau akan mencarinya tanpa tujuan? Luoli tiba-tiba bertanya. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia juga tercengang. Tak lama kemudian, dia tersenyum pahit sambil menganggukkan kepalanya. Meskipun dia telah merencanakan jalannya seperti itu, dia tidak pernah menyangka gunung kayu ilahi akan menjadi begitu besar. Aku mengagumi usahamu mencari harta karun dengan caranya, kata Wen Qingxuan sambil memutar matanya ke arah Mu Chen. Kau punya cara? Mu Chen menatap Wen Qingxuan. Karena kamu menyebutkan bahwa ada cukup banyak harta karun spiritual antara langit dan bumi di gunung harta karun spiritual, itu pasti taman harta karun spiritual gunung kayu ilahi. Itu adalah lokasi yang digunakan oleh beberapa kekuatan besar untuk menumbuhkan harta karun spiritual. Semua kekuatan besar memiliki kesamaan seperti itu. Mereka semua memiliki tempat yang mirip seperti ini, di mana ada juga sesuatu yang mirip tentang semuanya. Wen Qingxuan tersenyum ringan saat dia tampak sangat anggun saat dia melanjutkan, yaitu berarti tempat-tempat ini akan memiliki energi spiritual paling banyak. Mu Chen mengusap hidungnya. Dia berasal dari tempat kecil di alam spiritual utara. Meskipun ayahnya adalah penguasa kotamu, kekuatan setingkat itu tidak memiliki kualifikasi apapun untuk membangun taman harta karun spiritual mereka sendiri. Hanya kekuatan dengan basis yang dalam dan tak terukur yang dapat memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk menciptakan barang-barang kelas atas seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dia pahami dan hanya bisa bertanya lagi. Lalu bagaimana kita harus mencari lokasi dengan jumlah energi spiritual tertinggi? Tentu saja kamu memerlukan artefak pendeteksi spiritual khusus untuk itu. Apakah kamu mengharapkan kami untuk merasakannya berdasarkan kekuatan kami? Wen Qingxuan memutar matanya ke arahnya. Kami tidak punya yang seperti itu. Wajah Mu Chen memerah karena dia sedikit malu. Pria yang tidak bisa diandalkan. Wen Qingxuan mendesah sambil melambaikan tangannya. Di belakangnya, sebuah bola cahaya muncul di tangan Anya yang pendiam. Di dalam bola cahaya itu, ada sebuah kompas artefak spiritual yang dia berikan kepada Wen Qingxuan. Wen Qingxuan memegang artefak spiritual kompas itu sambil mentransfer energi spiritual ke dalamnya untuk mengaktifkan artefak spiritual. Setelah itu, Mu Chen melihat penunjuk pada kompas berputar cepat dan sesaat kemudian, seberkas cahaya melesat keluar dari kompas, yang secara kasar berubah menjadi bentuk anak panah. Saat memanjang, ia menunjuk ke arah timur laut. Kita sudah menemukan arahnya. Gunung harta karun spiritual seharusnya berada di arah itu. Wen Qingxuan menyimpan artefak spiritual kompas sambil tersenyum ke arah Mu Chen.
Jadi, apakah kamu yakin? Mu Chen sedikit tertekan karena ia merasa bahwa ia hampir berubah menjadi orang desa di mata Wen Qingxuan. Ayo pergi. Mu Chen menggerakkan bibirnya ke samping saat dia berbicara tanpa kekuatan. Melihat ekspresi Mu Chen, Luoli tidak dapat menahan senyumnya dan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan Mu Chen, yang dapat dianggap sebagai penghiburan baginya. Tetap saja, istriku sendiri lebih baik. Sambil memegang tangan lembut itu, Mu Chen tertawa sebelum mendekat dan mengecup pipi Luoli. Luoli tersipu karena tindakan Mu Chen yang tiba-tiba dan hanya bisa meliriknya dengan malu. Tidak tahu malu. Ketika Wen Qingxuan melihat kejadian itu, dia langsung menggertakkan giginya dan menatap Mu Chen dengan penuh kebencian. Haha, ayo berangkat. Menuju gunung harta karun spiritual. Mu Chen tertawa riang dan tidak lagi peduli dengan Wen Qingxuan. Dia memegang Luoli dan saat energi spiritual menyapu, itu berubah menjadi dua garis cahaya saat melesat ke kejauhan. Di belakang keduanya, Wen Qingxuan menghentakkan kakinya dan mengejar mereka dengan marah. Di belakangnya, Su Hang dan yang lainnya mengikuti setelahnya.